Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ridho Halim Aziz. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada konsep administrasi pendidikan. Yang kedua ada fungsi administrasi pendidikan, dan yang ketiga ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dapat kita artikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam pendidikan manajemen itu dapat kita artikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelum Made Vidarta. Administrasi pendidikan adalah proses sosial yang terjadi dalam konteks sistem sosial. Manajemen pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan juga adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati oleh bersama. Konsep administrasi pendidikan juga memiliki tujuan. Yang pertama, ada tujuan administrasi pendidikan. Semua kegiatan mendukung tercapai tujuan pendidikan. Ada 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kemampuan kerja. Administrasi pendidikan juga memiliki fungsi. Yang pertama, ada perencanaan. Fungsi ini dilaksanakan secara kolaboratif agar rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikutnya ada pengorganisasian. Keseluruhan proses pengaturan kekuasaan sehingga para personil sekolah mengetahui tanggung jawabnya dan cara berhubungan satu sama lain sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Berikutnya ada pengarahan. Memberikan bimbingan dan arahan untuk memajukan orang-orang yang terlibat secara struktural maupun fungsional agar tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada pengawasan. Dilakukan proses evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas kerja yang telah dilaksanakan dan tingkat efisiensi komponen pendidikan serta mengetahui kelemahan program yang dijalankan. Ruang lingkup administrasi pendidikan adalah administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi, benda-benda seperti ketatausahaan, sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain. Administrasi personel. Administrasi personel di dalamnya administrasi personel guru dan pegawai sekolah dan juga administrasi peserta didik. Selanjutnya administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum di dalamnya ada penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus dengan sebagainya. Ruang lingkup administrasi pendidikan secara rinci dibagikan menjadi administrasi tata letak usaha, yaitu ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha, ada organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah, masalah perlengkapan dan perbekalan, dan keuangan dan pembukuannya. Selanjutnya ada administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, in-service training dan upgrading guru-guru. Selanjutnya ada administrasi pendidik.
Yang pertama ada organisasi dan perkumpulan peserta didik. Yang kedua ada masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga ada penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik. Dan yang keempat ada bimbingan penyuluhan bagi peserta didik. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada supervise pengajaran, yaitu membagikan para guru dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar. Yang ketiga, mengusahakan cara-cara hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Mempedomani dan merealisasikan yang ada dalam kurikulum sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaannya. Disesuaikan juga dengan pembaruan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Ruang lingkup administrasi pendidikan secara rinci. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Yang pertama, memilih letak dan menentukan luas tanah. Yang kedua, merencanakan biaya pendirian sekolah. Yang ketiga, menentukan jumlah dan luas ruang kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olahraga, dan sebagainya. Yang keempat, mengefektifkan penggunaan gedung dan fasilitas sekolah serta pemeliharaan kontinu. Dan yang terakhir ada alat perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, instansi, dan jawatan lain yang berhubungan sekolah dan masyarakat. Dari administrasi pendidikan tadi disimpulkan juga dengan suatu proses pengintegrasian segala usaha kerjasama untuk mendayagunakan sumber-sumber personel, material sebagai usaha untuk meningkatkan pengembangan kualitas manusia secara efektif dan efisien. Efektif juga dapat kita artikan sebagai hasil yang dicapai upaya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien berhubungan dengan penggunaan sumber dana, daya, dan waktu. Sumber juga memiliki arti, yaitu segala sesuatu yang membantu tercapainya tujuan baik berupa tenaga, material, uang, ataupun waktu. Prinsip dari administrasi pendidikan juga adalah mengutamakan pengelolaan tugas bidang administrasi secara efektif dan efisien, serta menjalin hubungan kerja sama dengan orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapai tujuan pendidikan. Bidang yang tercakup dalam ruang lingkup administrasi pendidikan adalah bidang tata usaha sekolah, bidang personalia siswa, bidang personalia guru, bidang pengawasan, bidang pelaksanaan, dan bidang pembinaan kurikulum. Kesemuanya dikelompokkan dalam bidang material, personel, dan kurikulum. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.